Halo semua, kembali lagi di Friday Rumors. Setelah saya memantau komentar di video-video sebelumnya, saya menemukan bahwa beberapa dari penonton, terlebih yang merupakan subscriber baru channel ini, meminta agar kita membahas animasi si Entong. Itu artinya kemungkinan besar mereka belum tahu kalau sebelumnya kita sudah pernah membahasnya. Nah, sejalan dengan itu, di episode kali ini kita akan kembali membahas si Entong dengan menggali lebih dalam mengenai apakah plot animasi ini mengandung berbagai unsur seperti sisi lain yang mencerminkan kondisi masyarakat Indonesia. Sebab bahasan pertama kita tentang si Entong itu sangat singkat dan cenderung hanya melirik desain visualnya saja. Well, sekarang kita bahas beberapa aspek dalam alur cerita si Entong. Ingat, bahasan ini kita pisahkan antara Entong animasi dan Entong sinetron. Let's get into it. Ustaz dalam animasi si Entong sehari-harinya bertugas sebagai imam masjid, guru mengaji, dan guru silat. Setidaknya itulah 3 tanggung jawabnya. Untuk perangannya sendiri, dia ramah, baik hati, suka menolong, dan sifat-sifat orang baik lainnya. Nah, di balik itu, ada beberapa sisi lain yang saya temukan dari penggambaran karakter ini. Pertama, bahwa kejanggalan dalam perannya sebagai guru mengaji. Dalam satu episode, diceritakan Pak Ustaz yang lagi mengajar di masjid. Materi yang diajarkan adalah hafalan doa sehari-hari. Tentunya tidak ada masalah tentang materi tersebut. Tapi yang kemudian yang ingin saya soroti ialah, akan lebih bermanfaat jika Pak Ustaz lebih sering dan memprioritaskan pengajaran materi, pengembangan karakter, dan keterampilan hidup terlebih dahulu di banyak pertemuan. Dan tentunya itu sangat sejalan dengan ajaran agama Islam yang mengutamakan akhlak yang mulia kepada seluruh makhluk. Kembali ke cerita episode tadi. Nah, sewaktu Pak Ustaz memerintahkan tugas hafalan doa yang banyak tersebut, Entong dan ketiga temannya bereaksi terkejut dan berkeluh kesah. Itu artinya mereka sebetulnya tidak suka materi hafalan. Sepengalaman saya waktu masih usia sekolah dasar, kalau ada tugas hafalan dari guru, saya dan teman betul mati-matian menghafal teks yang diberikan. Setelah kami hafal, beberapa waktu setelahnya, ya dilupa lagi. Itu terjadi karena otak kita tidak tahu apa faedahnya. Lantas solusinya apa? Nah, tanyakan kepada pihak yang punya otoritas. Kembali ke kasus Pak Ustaz. Mengapa seharusnya dia mengajarkan materi pengembangan karakter terlebih dahulu? Ya, karena itu yang paling dibutuhkan oleh si Entong dan kawan-kawan. Terutama si Mehmet, anak yang doyan mengganggu dan nakal yang sangat butuh untuk diarahkan keaktifannya ke jalur yang benar. Nah, dari satu episode ini saja, kita sudah bisa melihat betapa tertinggal dan kolotnya metode pengajaran para ustaz kampung seperti Ustaz si Entong ini. Tapi karena latar animasi ini 2013, kalau tidak salah, jadi mungkin para guru ngaji kampung terbatas dalam akses sumber daya pendidikan yang semestinya. Lalu untuk kondisi sekarang, silakan kamu sesuaikan dengan pengalamanmu sendiri. Kalau kamu masih mengalami hal semacam ini, artinya para guru ngaji atau ustaz memang malas untuk update pengetahuan dan justru terus-menerus mempertahankan metode ajar yang kolot dan membosankan. Hal kedua yang saya temukan di animasi ini adalah perilaku orang dewasa di dalamnya yang sangat suka menjewer telinga anak-anak mereka. Tolong jangan dikait-kaitkan dengan cerita sinetronnya. Seperti yang saya bilang di awal, kalau di sini kita membahas Entong animasi secara eksklusif dan independen. Nah, perilaku jewer telinga yang ditampilkan dalam animasi si Entong ini mungkin diadaptasi oleh praktik orang tua terdahulu dalam mendidik anak. Ya, mirip dengan hukuman fisik lainnya seperti dicubit atau dicambuk. Khusus untuk aspek ini juga sering dilakukan oleh ustaznya Entong. Bisa kita saksikan pada episode Entong dan Mehmet bermain gasing. Pas sedang asiknya bermain, Pak Ustaz tiba-tiba datang menjewer telinga mereka berdua lalu berkata, "Kalian harusnya ngaji." Perilaku ini sungguh sangat tidak bermoral. Pertama, tindakan menjewer telinga bisa menimbulkan dampak negatif bagi anak-anak yang masih dalam proses tumbuh kembang. Coba bayangkan, telinga kamu cedera permanen akibat keseringan dijewer guru ngaji. Kira-kira siapkah dia bertanggung jawab? Dan yang namanya cedera permanen itu artinya selama hidupmu akan ditemani luka tersebut. Nah, sekali lagi, metode hukuman ini berdasar pada cerita si Entong animasi yang rilis 2013. Coba bandingkan lagi dengan pengalaman atau kejadian di sekitarmu saat ini. Apakah kamu masih menjumpai hal serupa? Kalau masih iya, artinya para ustaz itu memang malas belajar ilmu baru dan lebih memilih tinggal di zona nyaman dengan metode pengajarannya yang kuno dan tertinggal. Oh iya, saya lupa. Ada satu lagi dampak jika anak sering dijewer telinganya sebagai bentuk hukuman bolos mengaji. Yaitu, mereka mungkin akan mengaitkan si ustaz sebagai entitas kejam dan ditakuti. Padahal idealnya, ustaz itu disukai muridnya sebagai pemberi rasa aman dan kasih sayang karena memang Islam mengajarkan kasih sayang. Tapi ini malah sebaliknya. Well, kita lanjut pada sisi lain urutan ketiga dari ustaznya Entong ini. Saya menduga dia orang miskin.
ada beberapa bukti kuat yang bisa mengarahkan pada statusnya sebagai orang miskin. Pertama, kalau kamu mengamati, beberapa episode kita diperlihatkan sifat ustaz yang pemarah. Pemarah dalam artian dia suka berbicara dengan nada tinggi. Itu ciri pertama. Yang kedua, ya itu tadi, dia gemar menghukum fisik muridnya. Ketiga, ada satu episode yang mana Bang Ucok mau pulang kampung. Salah satu adegan menampilkan Pak Ustaz yang mau beli tempe di warung ibunya Entong. Nah, Entong dan kawan-kawan memintainya sumbangan kan, tapi uangnya cuma 5.000. Dia malah menyumbangkan uang tersebut dan mengorbankan kebutuhan diri sendiri. Ini kan bisa disebut keputusan yang bodoh. Sedihnya lagi saat kita tahu kalau uang Ustaz cuma 5.000. Makin memperkuat bukti kalau dia orang miskin. Ya, sebenarnya tidak ada yang salah kalau memang dia miskin, tapi dia akan dilabeli agamawan yang dijadikan contoh di kampung tersebut. Kalau role modelnya saja miskin, ya bagaimana para penduduk kampung bisa hidup lebih maju dan sejahtera, terlebih dalam aspek finansial. Coba bayangkan andai ustaznya orang kaya. Dia bisa saja mengakses beragam metode pengajaran yang modern dan terus update beradaptasi dengan kemajuan zaman. Tak perlu lagi jewer-menjewer telinga dan sebagainya. Tadi kita menyinggung soal ustaz yang pemarah dan suka menghukum fisik muridnya. Nah, apa kaitannya dengan kemiskinan? Pertama, bahwa kemiskinan itu mewujud dalam ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang kemudian bisa menyebabkan stres. Nah, emosi negatif ini akan dilampiaskan dalam bentuk amarah. Ustaznya Entong mungkin sering merasa tertekan sebab tak memiliki sarana untuk menjalani hidup yang layak. Alhasil, semua itu diluapkan dalam sikapnya yang mudah marah dan suka menjewer telinga muridnya. Oke, sebetulnya masih ada sisi lain dalam animasi Entong ini. Kalau banyak request part 2, mungkin kita akan lanjutkan. Seiring saya membahas beberapa animasi dari sudut pandang berbeda di channel Friday Rumors, semakin saya sadar bahwa betapa banyaknya netizen yang gangguan jiwa. Kita ambil contoh, sewaktu kita membahas animasi Rainbow Bubble Jam. Kalau kamu orang yang bisa berpikir menggunakan akal sehat, harusnya kamu tak perlu marah-marah di kolom komentar video tersebut. Sudah jelas di sana sebagian besar membahas alur cerita dan relevansinya di kehidupan nyata. Tapi hanya perkara thumbnail, mereka rela membela mati-matian animasi buatan Korea itu. Nah, lanjut cerita. Beberapa dari mereka membuatkan saya sebuah video kebencian. Tapi apakah saya bereaksi marah atau kesal? Haha, buang-buang waktu. Di balik layar saya malah makin tertawa melihat kebodohan para fans fanatik buta itu semua. Tapi semua terserah pada mereka. Itu hak mereka kalau mau menghujat. Setidaknya itu sudah cukup untuk menggambarkan bagaimana kehidupan mereka di dunia nyata. Saya berpesan bagi kamu fans animasi, apapun animasi yang kalian tonton, jangan sampai membuat kalian terobsesi dan fanatik.